Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Maaf ya Bunda, mungkin beberapa hari ini saya nggak upload video ya, karena memang saya kegiatannya lagi banyak sekali dan nggak bisa videoin ya Bunda. Jadi beberapa hari ini memang saya nggak bisa upload video, juga nggak sempet edit gitu ya Bunda, karena memang bulan puasa, istirahatnya juga kurang, terus kegiatannya juga banyak ya. Jadi saya mungkin beberapa hari ini memang tidak bikin video ya Bunda, saya nggak upload video gitu. Nah ini saya video saya ambil pas kemarin ya Bunda. Saya mau cari sendal buat keponakan sama adik ipar saya ya Bunda, karena kemarin memang belum sempat saya beli ya. Kalau mungkin baju anak, baju lebaran itu sudah saya beli jauh-jauh hari sebelum bulan puasa Bunda. Ini saya pergi ke Ramayana ya Bunda, di Pekalongan Kota, karena di sini harganya jauh lebih miring ya Bunda. Sambil saya mau cari sendal buat keponakan dan adik ipar saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang 4 cara mengelola gaji kecil agar cukup memenuhi kebutuhan lebaran ya Bunda. Kebutuhan untuk lebaran sangatlah banyak ya. Perlu dana yang besar untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari selama Ramadan dan juga untuk kebutuhan hari lebaran. Bagi kita yang mungkin memiliki gaji kecil pasti sangat pusing ya Bunda, gimana caranya mengelola keuangan yang nggak seberapa jumlahnya tapi banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka dari itu, supaya kita yang punya gaji kecil tetap cukup uangnya untuk bisa memenuhi kebutuhan lebaran, ini ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk mengelola keuangan kita. Yang pertama, buatlah perhitungan untuk biaya sehari-hari dan biaya lebaran. Jika memang gaji kita ini kecil, cobalah untuk memperhitungkan semua secara teliti agar tak ada pengeluaran yang berlebihan dalam satu hal ya, sehingga semuanya bisa tercukupi merata kebutuhannya. Kita bisa membuat perhitungan untuk biaya sehari-hari dan biaya untuk lebaran ya. Catat semua kebutuhan kita dan pertimbangkan apakah jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi berpengaruh atau tidak ya, karena kadangkala kebutuhan itu tidak semuanya penting. Ada yang kebutuhan memang tujuannya untuk kesenangan saja ya Bunda, sehingga meski tidak terpenuhi pengaruhnya tidak berefek besar ya Bunda. Yang penting adalah kebutuhan makan sehari-hari selama kita berpuasa ya Bunda. Dan yang paling utama itu kan ya Bunda, untuk berbuka puasa, makan sahur gitu Bunda. Lalu kemudian baru kita memenuhi kebutuhan untuk lebaran. Kebutuhan lebaran pun juga catat yang penting saja, kayak beli baju lebaran sebaiknya tidak wajib ya Bunda. Tapi karena kebiasaan di hari raya selalu mengenakan baju baru, jadi orang selalu membelinya. Namun jika kita rasa baju lebaran lama masih bagus, pertimbangkan apakah kita ini beli baju lebaran atau tidak. Jika dananya ada, nggak masalah ya Bunda, beli baju lagi. Tapi tidak lupa juga untuk suguhan lebaran gitu ya, itu juga penting. Usahakan secukupnya saja. Orang sekarang kan nggak begitu suka makan ya suguhan terlalu banyak gitu. Yang penting ada yang disajikan saja di meja Bunda, sedikit aja ya, sepantasnya aja gitu. Kemudian untuk ampau lebaran siapkan semampu kita ya, jangan memaksakan memberi nominal besar jika kita itu tidak mampu. Kalau sudah diperhitungkan dengan matang begini kan kita jadinya uangnya digunakan itu dengan benar ya Bunda. Tak masalah lagi mau gaji kecil atau besar, itu tidak jadi pengaruh asalkan kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Ini Mbak Ara lagi lihat-lihat tempat pensil ya Bunda.
Kemudian yang kedua, terapkan gaya hidup sederhana. Ketika kita ingin menyambut hari raya dengan dana yang minim, kita bisa menerapkan gaya hidup sederhana selama Ramadan. Sederhana di sini juga tetap mempertimbangkan baiknya ya, nggak berarti kita ini hemat terus jadinya itu menderita gitu loh Bunda. Pokoknya seumumnya aja ya, yang penting nggak berlebihan. Belanjakan uangnya dengan tepat, tak perlu mengikuti gaya hidup teman-teman. Gak ada gunanya juga, cuma dapat sesenang sesaat ya, terus sesudahnya ya nggak ada lagi kesenangan yang kita rasakan. Jadi bijaklah dalam mengatur keuangan. Apalagi kita pasti tahu susahnya cari uang ya Bunda. Hargai kerja keras kita untuk mendapatkan uang itu. Hidup sederhana juga salah satu bentuk menghargai kerja keras kita dalam mencari uang ya. Sebenarnya hidup itu kan yang penting kebutuhan makan terpenuhi. Untuk kebutuhan lainnya nggak masalah jika nggak terpenuhi ya. Jadi seharusnya menerapkan gaya hidup sederhana itu tidak begitu susah ya Bunda. Sebenarnya gampang-gampang aja Bunda. Kemudian yang ketiga, jangan ikut acara bukber yang mengharuskan kamu keluar biaya sendiri. Bulan Ramadan itu identik dengan acara bukber. Biasanya dari berbagai kalangan menyelenggarakan acara bukber, dari mulai teman sekolah, teman kerja, dan keluarga. Namun sebenarnya hal ini tidak wajib kita ikuti ya. Kalau kita ingin keuangan kita cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran, batasi mengikuti acara bukber ya Bunda. Apalagi jika bukbernya itu keluar uang sendiri ya. Nggak ada bedanya kamu buka puasa sendiri, bedanya cuma bareng banyak orang saja buka puasanya gitu. Kalau bukbernya gratis nggak masalah kamu ikut, sekalian menghemat sedikit uang kamu ya. Jadi kalau mau ikut bukber pertimbangkan dahulu ya Bunda sebaiknya. Kalau saya itu biasanya bukbernya ya sama suami, sama anak gitu aja, nggak jarang sekali sama teman-teman gitu Bunda, kecuali memang dengan ibu-ibu yang ada di lingkungan rumah saya ya Bunda, itu nggak apa-apa. Kalau untuk mungkin teman sekolah atau teman bermain kita gitu, buat apa sih Bunda, buang-buang uang aja ya Bunda. Terus yang keempat, putar gaji kecil untuk modal usaha sehingga ada pemasukan. Ya, ide lain untuk mengelola keuangan kita adalah dengan memutar gaji kecil kita ini untuk dijadikan modal usaha sehingga uangnya itu bisa bertambah jumlahnya. Kita jadi punya pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Gaji kecil kita itu akan bertambah sedikit lebih banyak dari keuntungan usaha kita ya. Coba jualan sesuatu yang banyak diserbu selama bulan Ramadan, ya resikonya itu nggak terlalu besar ya Bunda, sehingga kita mungkin modal kita nanti tidak kebalik gitu, juga nggak berpengaruh besar. Contohnya usaha misalnya seperti jualan makanan, jualan amplop, ampau lebaran gitu, jualan baju dan jasa penukaran uang. Itu tadi kan yang biasanya banyak diserbu pembeli ketika Ramadan ya. Tak perlu khawatir dengan gaji kecil saat Ramadan. Kita bisa tetap memenuhi kebutuhan lebaran jika dikelola dengan benar. Pastikan untuk selalu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kurangi juga belanja yang tidak penting. Dengan begitu keuangan kita itu tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran gitu ya Bunda. Jadi itu 4 cara mengelola gaji kecil agar cukup memenuhi kebutuhan lebaran kita ya Bunda. Gaji besar pun kalau kita tidak bisa mengelolanya itu tidak cukup Bunda, malah kurang. Jadi kecil atau besarnya gaji kita, kalau kita pintar mengelola keuangan kita dalam selama bulan Ramadan, insya Allah semuanya tercukupi ya Bunda. Semua kebutuhan yang memang kita butuhkan saat lebaran itu semua tercukupi ya Bunda. Nah gitu caranya ya Bunda, kurang lebih ya ada 4 cara seperti itu Bunda. Nah ini mampir beli donat ya Bunda sebelum pulang. Mbak Ara biasa kalau pergi jalan-jalan pasti nggak akan lupa sama donat ya Bunda. Ini sudah jadi tradisinya anak, jadi saya pasti menyiapkan uang untuk jajan anak ya. Kalau pergi-pergi gini pasti anak
minta request beli donat gitu Bunda. Jadi ya sudah nggak apa-apa, karena jajannya juga nggak setiap hari kita ke Ramayana ya Bunda. Paling kalau kita ada waktu untuk weekend misalnya, atau mungkin 1 bulan sekali kita jalan-jalan, nggak mesti ya Bunda. Jalan-jalannya ya jalan-jalan santai aja, nggak mesti kita borong-borong gitu, nggak. Kalau kita memang ada uang lebih, boleh kita jajan gitu. Memang uang jajan itu memang harus disisihkan ya Bunda. Dalam setiap minggunya itu pasti saya menyisihkan, agar kalau dalam 1 minggu itu ada kita mau jajan atau mau keluar gitu, kita nggak ngambil uang mingguan gitu Bunda. Jadi memang sudah ada budgetnya sendiri gitu Bunda. Jadi memang sudah saya budgetkan. Nah ini Mbak Ara sudah minta pulang aja karena sudah malam juga ya Bunda. Jadi kita mau langsung pulang aja Bunda, takutnya juga macet ya Bunda. Nah di bulan Ramadan ini alhamdulillah Bunda, semuanya diberi kelancaran, diberi kesehatan. Alhamdulillah rezeki datang dari mana saja ya Bunda. Alhamdulillah sekali. Nikmat yang paling besar bagi saya adalah kesehatan ya Bunda. Sampai hari ini saya masih berpuasa, walaupun saya dibantu minum obat, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bisa berpuasa lancar, insya Allah ya. Kalau nggak ada halangan mungkin 1 bulan full ya Bunda, karena saya datang bulannya itu nggak teratur. Jadi ya mungkin kalau nggak ada halangan gitu, insya Allah tinggal beberapa hari lagi insya Allah puasanya full gitu Bunda. Nah ini saya sama suami mau jalan ke parkiran ya. Harusnya saya tadi lewatnya ke belakang, ini tadi lewat depan. Akhirnya kita jalan kakinya agak jauh karena penuh sekali parkirannya. Kita jadi parkir di pinggir jalan gini Bunda. Nah itu beberapa tips dari saya ya Bunda. Semoga menginspirasi Bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya dilancarkan sampai hari raya Idul Fitri ya Bunda. Tetap semangat berpuasa. Insya Allah semuanya akan diberi kelancaran dan diberi rezeki ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.